Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 845. YQ sedang memegang Big Sia Dragon Sparrow. Dia baru saja keluar dari rumah lelang dan hendak naik mobil ketika dia melihat Zhang Xiao dan beberapa pelayan kecil mendekatinya. Semua pelayan kecil memegang tongkat baseball di tangan mereka. Pendatang itu tidak baik. Wah, kamu bisa dianggap keluar. Zhang Xiao tersenyum muram, dan kemudian mengulurkan tangannya, dapatkan. Apa? YQ bertanya dengan sadar. Apakah kamu bodoh? Beri aku Great Xia Longkui dan Ordo Guru Surgawi, teriak Zhang Xiao. YQ tersenyum menghina, bawang hijau yang mana kamu? Berikan kepadamu jika kamu mengatakan itu untukmu. Wajah Zhang Xiaoin tenggelam. Nak, saya menyarankan Anda untuk segera memberi saya Heavenly Masterling dan Daxia Dragon Sparrow, jika tidak, berhati-hatilah karena saya tidak sopan kepada Anda. Hanya karena kamu ingin bersikap kasar padaku? YQ tertawa, di dunia ini, selalu ada orang yang tidak memiliki mata panjang yang suka menemukan jalannya sendiri. Wah, menurutmu siapa yang bunuh diri? Ada semacam Anda mengatakannya lagi. Xiao Zhang. Bajingan ini sangat sombong, dia harus diberi pelajaran. Beberapa pelayan kecil berkata dengan marah. Zhang Xiao berkata kepada YQ dengan wajah dingin, kamu tahu, orang sombong umumnya tidak berakhir dengan baik, terutama di depan Lao Zu, mereka berakhir lebih buruk. Kamu menipu saya 90 juta sebelumnya dan saya belum meminta Anda untuk menyelesaikan akun. Anda masih sombong di depan saya saat ini. Namun, saya bukan orang yang tidak masuk akal. Percakapan Zhang Xiao berubah, sinar niat membunuh muncul di matanya, dan dia tersenyum dan berkata, kamu memberiku Xia Longkui Agung dan Guru Surgawi. Selain itu, ganti rugi saya untuk kehilangan 90 juta, dan kemudian patahkan lengan, maka masalah ini selesai. Kalau tidak, kamu tahu metode keluarga Zhang saya, hehe. Ancaman penuh makna. Xiao Zhang, tidak apa-apa bagimu untuk menggertak orang seperti ini? YQ berkata dengan tenang. Tidak mungkin, siapa yang menyuruhku lebih baik darimu? Zhang Xiao tersenyum dingin, jika kamu lebih baik dariku, kamu bisa menggertakku. Terkunci. YQ menampar wajah Xiao Zhang. Ah, Xiao Zhang berteriak, menutupi wajahnya. Sial, berani mengalahkan Zhang Xiao, saudara-saudaraku menghancurkannya. Para pelayan kecil melihat Zhang Xiao dipukuli, mengacungkan tongkat baseball, dan memukul YQ. Ledakan! YQ menendang seorang petugas kecil, mengikuti kaki angin puyuh, dan menendang 4 petugas kecil lainnya ke tanah. Setelah itu, pukulan kanan lainnya merobohkan petugas kecil terakhir. Dalam sekejap mata, semua pelayan kecil jatuh ke tanah. Zhang Xiao tercengang. Bagaimana ini bisa? Dari mana asal anak ini? Bagaimana dia bisa bertarung seperti itu? Xiao Zhang tidak peduli dengan rasa sakit di wajahnya, dengan cepat mengeluarkan pisau lipat dari sakunya dan langsung menusuk jantung YQ. Jika pisau ini ditusuk, YQ pasti akan mati. Sebenarnya, Xiao Zhang juga berpikir begitu. Selama YQ terbunuh, dia akan bisa mendapatkan Great Xia Dragon Sparrow dan Heavenly Master Order. Dia masih tidak tahu bahwa Tian Xiling telah dibawa pergi oleh Chang Mei yang asli. Bagaimanapun, untuk anak kaya seperti Zhang Xiao, membunuh seseorang bukanlah masalah besar. Melihat bahwa pisau lipat itu hanya berjarak 10 cm dari hati YQ. Bajingan, berani memukulku, mati. Senyum mengerikan muncul di wajah Zhang Xiao, seolah-olah dia telah melihat YQ terbunuh. Tapi detik berikutnya. Terjebak. Pergelangan tangannya tiba-tiba ditangkap oleh tangan YQ. Xiao Zhang berjuang keras, tapi tangan YQ seperti penjepit besi, tidak bisa melepaskan diri. Zhang Xiao, pisau lipat di tanganmu digunakan oleh gangster jalanan untuk menakut-nakuti orang. Tidak ada artinya. Kamu harus bermain dengan pisau seperti ini. YQ mengangkat Great Xia Dragon Sparrow. Dalam sekejap, tatapan pembunuh itu menyilaukan, dan tubuh pisau itu bersinar dingin. Xiao Zhang hampir kencing karena kaget, dan berkata dengan panik,
apa yang akan kamu lakukan? Saya katakan, jika Anda berani memindahkan saya akan membiarkan Anda duduk di penjara. Bab 846. Mengenai apakah akan masuk penjara atau tidak, itu sesuatu untuk masa depan. Saya akan berbicara tentang masa depan. Mari kita lakukan sesuatu yang menarik untuk saat ini. Senyum Yekyu cerah, tapi itu membuat orang ketakutan. Aku memperingatkanmu, jika kamu berani memindahkanku, keluargaku tidak akan membiarkanmu pergi. Jangan main-main. Bunyi suara klik. Sebelum Sang Xiao selesai berbicara, pergelangan tangan Yekyu patah. Ah, Xiao Sang menjerit, hampir pingsan kesakitan. Seorang putra kaya seperti dia diawasi oleh seorang pengasuh ketika dia masih muda, dan pengawal mengikutinya ketika dia dewasa. Sejujurnya, jika Anda hanya seorang pria biasa, maka saya benar-benar tidak tertarik untuk memindahkan Anda. Karena Anda berasal dari keluarga Zhang, maka saya akan menemani Anda untuk bersenang-senang. Setelah Yekyu selesai berbicara, dia maju selangkah. Xiao Zhang sangat ketakutan sehingga dia mundur 2 langkah dan berkata dengan marah, "Apa yang ingin kamu lakukan? Bukankah kamu memberitahuku, selama kamu lebih baik darimu, kamu bisa menggertakmu, jadi aku sekarang mengikuti permintaanmu menggertakmu." Terkunci. Zhang Xiao menampar lagi. Setelah itu, Yekyu mengangkat Big Xia Dragon Sparrow dan menebasnya tiba-tiba, saat pedang itu hendak mengenai tubuh Zhang Xiao, dia membalikkan tangannya dan menepuk lengan Zhang Xiao dengan punggung pedangnya. Retakan. Lengan kanan Zhang Xiao patah. Ah! Xiao Zhang jatuh ke tanah, berguling-guling di lantai karena kesakitan. Mata Yekyu jatuh pada pelayan kecil itu lagi. Pada pelelangan sebelumnya, kamu adalah orang yang paling banyak menggonggong, seperti anjing. Aku sudah lama menoleransimu. Ketika suara Yekyu jatuh, dia menembak. Klik. 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 Apa? Ada teriakan di tempat kejadian. Hanya dalam beberapa saat, lengan kanan Yekyu semuanya dihapuskan oleh Yekyu. Ada terlalu banyak gerakan di sini, menarik pengawal Xiao Zhang. Segera, selusin pengawal mengepung Yekyu. Setiap orang memiliki tongkat ayun di tangannya. Xiao Zhang diangkat dari tanah oleh seorang pengawal, dan kemudian menatap Yekyu dengan sengit dan berkata, "Aku ingin melihat, seberapa bagus kamu bisa bertarung? Kamu berani memindahkanku? Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Saudara-saudara, berikan padaku, selama kamu membunuhnya, aku mengundangmu untuk pergi ke selebriti Shengxi di malam hari." Namun, sebelum kata-kata Zhang Xiao selesai, ada suara, bang-bang, di tempat kejadian. Tak terbendung. Dalam waktu kurang dari 2 menit, selusin pengawal jatuh ke tanah dan pingsan. Ini, Zhang Xiao menelan ludah karena terkejut. Pengawalnya ini semua disewa oleh keluarga untuk melindunginya, dan mereka semua mampu bertarung, tetapi dia tidak menyangka bahwa mereka akan sangat rentan di depan Yekyu. Yekyu melangkah maju dan menampar wajah Zhang Xiao lagi. Terjebak. Mulut Xiao Zhang berdarah karena tamparan itu. Xiao Zhang, beri kamu kesempatan, ayo panggil seseorang. Ingat, kamu harus memanggil orang terbaik di keluarga Zhangmu. Kalau tidak, aku akan membunuhmu hari ini. Mata Yekyu berkedip, karena dia memutuskan untuk mengenakan bunga, mari kita bayar lebih. Bab 847. Panggil seseorang? Zhang Xiao mengira dia salah dengar dan menatap Yekyu dengan takjub. Kenapa, kamu tidak mendengarku? Panggil seseorang sekarang. Ingat, Anda harus memanggil yang terbaik dari keluarga Zhang Anda. Ketika Yekyu mengatakan ini, dia mengangkat pergelangan tangannya dan melirik arlojinya, dan berkata, "Aku hanya memberimu 15 menit. Tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkanmu dalam 15 menit, jadi kamu siap untuk melihat Raja Yama." Niat membunuh yang kuat muncul di mata Zhang Xiao, dan dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Panggilan tersambung. Zhang Xiao meraung, "Saya tidak peduli di mana Anda berada, saya akan segera membawa seseorang untuk menyelamatkan saya." Lausu dihapus. Ingat, bawa lebih banyak orang, lebih banyak lebih baik, cepat. Meletakkan telepon, Xiao Zhang memelototi Yekyu, "Kamu tunggu aku."
Jika kamu tidak mati hari ini, aku akan menulis namamu terbalik. Ye Qiu tidak repot-repot, membuka pintu mobil, dan duduk di taksi bermain dengan ponselnya. Kurang dari 10 menit. Terdengar deru mobil. Hal pertama yang muncul adalah Lamborghini hijau, dengan ekor yang indah, diparkir tidak jauh. Kemudian, lebih dari 20 mobil Audi melaju dari segala arah. Segera setelah itu, lebih dari 30 van muncul. Ketika pintu mobil terbuka, lebih dari 200 preman muncul, masing-masing kuat dan bulat. Semua orang memegang tongkat ayun di tangan mereka. Dengan wajah bermusuhan. Pertempuran besar seperti itu telah menakuti mereka yang akan menyaksikan kegembiraan di dekatnya, karena takut membahayakan ikan kolam. Ye Qiu mengabaikan para penjahat ini, mengawasi Lamborghini hijau. Pintu Lamborghini adalah yang terakhir dibuka. Seorang pria muda turun dari dalam. Pemuda itu tampak lebih muda dari Zhang Xiao, paling lama 20 tahun, tingginya sekitar 1 meter dan 7 meter, rambutnya dicat merah, mengenakan anting-anting, celana selangkangan dan sandal, dan dia tampak seperti orang bodoh. Bergantung pada. Ketika pemuda itu melihat situasi Zhang Xiao, dia berteriak, berlari cepat untuk membantu Zhang Xiao, dan kemudian bertanya, "Saudara Zhang, apa kabar? Saya tidak terlambat, kan?" "Duo, kamu datang tepat waktu." Zhang Xiao menunjuk Ye Qiu dan berkata dengan kejam, "Saudaraku, bunuh dia untukku." Dalam sekejap, lebih dari 200 preman mengepung Ye Qiu, termasuk mobil yang dikendarainya. "Tunggu sebentar." Ye Qiu berteriak. "Kenapa? Apakah kamu takut dan ingin memohon belas kasihan?" Zhang Xiao berkata dengan muram, "Sudah terlambat. Bukankah kamu pandai bertarung? Aku ingin melihat seberapa baik kamu bisa bertarung. Bisakah kamu menang 20? Bisakah kamu menang 200? Saudara-saudara, siapapun yang mematahkan lengannya, saya akan memberikan 100.000, jika ada yang membunuhnya, saya akan memberikan 1 juta. Tidak hanya itu, aku juga mengajakmu pergi ke Glory World untuk tampil cik, dan semua biayanya adalah milikku." Oh, para preman yang bersemangat dan berteriak, telah lama mendengar bahwa gadis-gadis baru dari selebriti Shengxi sangat lembut dan belum pernah bermain. Mendengar apa yang dikatakan Zhang Xiao saat ini, mereka hanya ingin segera membunuh Ye Qiu, dan kemudian mengikuti Zhang Xiao untuk tidak terkendali. "Saya meminta Anda untuk memanggil orang terbaik di keluarga Zhang. Siapa Anda dipanggil?" Ye Qiu memandang pemuda berambut merah dan bertanya, "Apakah Anda bukan dari keluarga Zhang?" "Apakah saya dari keluarga Zhang?" Pemuda berambut merah itu berkata tanpa basa-basi, "Kamu berani memindahkan saudara Zhangku, bahkan jika Raja Surga datang ke sini hari ini, aku tidak akan bisa menyelamatkanmu. Siapa kamu?" Meskipun Ye Qiu tidak takut, dia harus mencari tahu asal-usul pemuda ini, sehingga dia memiliki rasa ukuran. Bab 848. Jika pemuda ini juga dari keluarga tertentu di ibu kota, dan keluarga ini juga berpartisipasi dalam pengepungan Ye Wushuang tahun itu, maka saya minta maaf, dan bunganya akan dikumpulkan bersama. Apakah kamu ingin tahu dari mana aku berasal? Oke, pasang telingamu, dan kakek akan memberitahumu. Pemuda berambut merah itu berkata dengan arogan, "Saya tidak bisa mengubah nama saya atau duduk atau mengubah nama keluarga saya. Nama saya Qian Duo. Berapa banyak uang?" Ye Qiu bertanya dengan acuh tak acuh, "Apakah kamu dari keluarga Qian di Beijing?" "Keluarga Wang di Beijing adalah kentut, beritahu Anda bahwa saya dari Suzhou dan Hangzhou." "Keluarga Suhang Qian, bukankah itu berarti?" Ye Qiu terkejut, sedikit terkejut, dan bertanya, "Siapa kakekmu?" "Qian Siwan." Wang mau berkata kepada pemuda itu, "Apakah Anda tahu nama ini?" "Biarkan saya memberitahu Anda, keluarga Qian Suzhou Hangzhou kami adalah keluarga terkemuka berusia seabad, dan kakek saya adalah seorang pendidik hebat dengan siswa di seluruh dunia." "Dunia? Jadi, ayahmu adalah Qian Weidong?" Pemuda berambut merah itu terkejut, "Bagaimana kamu tahu nama ayahku?" "Bukan hanya aku yang tahu, aku masih sepupumu. Ibu Ye Qiu, Qian Jinglan, berasal dari keluarga Qian dari keluarga terkenal berusia seabad di Suzhou dan Hangzhou."
Menurut penyelidikan Yekiu selanjutnya, Qian memiliki 2 putra dan putri, putra tertua Qian Bowen, putra kedua Qian Weidong, dan putrinya Qian Jinglan. Qian Bowen memiliki 2 putri, keduanya sudah menikah, hanya Qian Weidong yang memiliki seorang putra. Tanpa diduga, keluarga Qian dan saya akan bertemu pada kesempatan ini. Tidak, menurut penyelidikan saya, bukankah putra Qian Weidong, Qian Baoyu? Kenapa sekarang disebut banyak uang? Begitu Yekiu memikirkan hal ini, banyak uang mencibir. Aku tahu, kamu ingin memiliki hubungan denganku, dan biarkan aku berbelas kasih, kan? Jika ini masalahnya, maka angan-anganmu salah. Jika kamu berani memindahkan saudaraku Zhang, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Yekiu berkata ringan, ini adalah keluhan antara saya dan Zhang Xiao. Sebaiknya Anda tidak bergaul dengan orang luar. Aku bukan orang luar, Tuan Muda Zhang adalah saudaraku, yang bahkan lebih dekat dari saudaraku. Duo-duo, jangan bicara omong kosong dengannya, beritahu saudara-saudara untuk melakukan sesuatu. Zhang Xiao menyela Qian Duo-duo. Oke, saudara-saudara, mari kita pergi bersama-sama. Suara mendesing. Sebelum kata-kata Qian Duo-duo selesai, tiba-tiba aku melihat sosok Yekiu menghilang dari tempat yang sama. Segera setelah itu, Xiao Zhang ditendang terbang oleh Yekiu. Aduh, Zhang Xiaofei keluar dan menabrak beberapa preman, merasa sangat malu. Qian Duo-duo terkejut sesaat, dan kemudian marah. Saudaraku, bunuh dia. Dalam sekejap, para preman bergegas. Yekiu tidak takut, dengan satu memblokir 100. Selusin preman yang bergegas di depannya terlebih dahulu, Great Xia Dragon Sparrow mendarat di atas mereka sebelum mereka memukul Yekiu dengan tongkat mereka. Klik. Lengan yang patah. Sekelompok orang jatuh ke tanah dan meratap dalam sekejap. Yekiu melangkah maju dan menyapu lagi dengan pisau, menjatuhkan 5 atau 6 orang dengan punggung pisau. Setelah itu, suara bang 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 terus berdering, disertai dengan teriakan. Yekiu secepat kilat, dan tembakannya sengit. Hanya dalam beberapa menit, hampir 100 orang dihapuskan. Tapi Yekiu sendiri tidak terluka. Mata Qian Duo-duo melebar, mulutnya terbuka menjadi bentuk O, dan wajahnya terkejut. Bagaimana? Menurutnya, Yekiu harus mati hari ini, tetapi situasi saat ini adalah orang-orang yang dibawanya terus berjatuhan. Yekiu seperti dewa perang, seperti bambu patah, tak terkalahkan. 10 menit kemudian, orang-orang yang dibawa oleh uang itu semuanya jatuh ke tanah. Adegan itu berantakan, berteriak lagi dan lagi. Qian Duo-duo melihat ada yang tidak beres, dan menarik Zhang Xiao, bersiap untuk melarikan diri. Pada saat ini, dengusan dingin terdengar dari belakang. Berhenti. Bab 849. Aneh untuk mengatakan bahwa ketika mereka mendengar minuman dingin Yekiu, Zhang Xiao dan Qian Duo-duo berhenti pada saat yang sama. Mereka bahkan kehilangan keberanian untuk melarikan diri. Kemudian Yekiu membawa Great Xia Dragon Sparrow dan berjalan mendekat. Apa yang kamu lakukan? Kamu, jangan datang. Xiao Zhang bergetar keras sambil gemetar. Pada saat ini, dia tidak lagi memiliki kesombongan sebelumnya, hanya ketakutan yang mendalam. Dia adalah anak yang kaya, terlepas dari kengerian yang biasa, itu benar-benar pada titik kritis hidup dan mati, bahkan orang biasa. Yekiu mendekat, dan berkata, sudah kubilang sejak lama untuk memanggilmu orang terbaik di keluarga Zhang. Jika kamu tidak mendengarkan, kamu harus memanggil seseorang dari keluarga Qian. Apa gunanya? Xiao Zhang, sepertinya kamu benar-benar tidak berencana untuk hidup lagi. Melihat Yekiu semakin dekat dengannya, Xiao Zhang bergegas ke tanah dan berteriak keras, bangun. Kalian semua bangunkan aku. Bunuh dia untukku. Jika ada yang bisa membunuhnya, aku akan memberimu 5 juta, tidak, 10 juta. Bangunlah, aku mohon. Namun, tidak ada yang bangun. Mereka pada dasarnya kehilangan efektivitas tempur mereka, selain itu, mereka juga takut dipukuli oleh Yekiu. Anak ini hanyalah iblis. Terlalu menakutkan. Tidak ada gunanya, apalagi Anda hanya memberi 10 juta,
Bahkan jika Anda memberi 100 juta, mereka tidak berani melakukannya. Karena mereka berani melakukan apa saja padaku, aku akan membunuh mereka. Ketika Ye Qiu mengatakan ini, dia tiba-tiba berhenti dan menatap Qian Duoduo dan berkata, "Mengapa kamu tidak mencoba? Hah, ingin aku mati? Tidak mungkin." Qian Duoduo mundur selangkah. Mulut Ye Qiu tampak menghina, dan berkata, "Bukankah kamu dari keluarga Su Hang Qian? Bukankah kamu keluarga Suzhou Hanzhou Qian sangat baik? Ayo, belajarlah dariku, jangan khawatir, aku berjanji tidak akan membunuhmu." Qian Duoduo tersipu dan berteriak, "Saya tidak peduli siapa Anda sebaiknya berhenti di sini, kalau tidak." Suara mendesing. Dengan langkah, Ye Qiu melangkah maju dan menampar wajah Qian Duoduo dengan tamparan. Terkunci. Qian Duoduo menutupi wajahnya, menatap Ye Qiu dengan marah, menggertakkan giginya dan berkata, "Anak nakal, kamu berani memukulku." Terkunci. Ye Qiu menampar wajah Qian Duoduo lagi. Ye Qiu berkata, "Aku baru saja memukul, apa yang bisa kamu lakukan padaku?" Banyak uang berkata, "Kamu menungguku, aku tidak akan membiarkanmu pergi." Terkunci. Ye Qiu menampar wajah Qian Duoduo lagi. "Saya tidak ingin tinggal di Suzhou dan Hangzhou, tetapi saya pergi ke ibu kota untuk bermain-main, dan berani mengancam saya. Saya pikir Anda memiliki umur panjang." Kemarahan Qian Duoduo menghilang, digantikan oleh ketakutan yang mendalam. Kemudian Ye Qiu menampar lagi. "Saudaraku, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, bisakah kita menghentikan pertarungan?" Pria itu berbicara tetapi tidak melakukannya. Qian Duoduo menciutkan lehernya ketakutan ketika dia melihat Ye Qiu masih ingin memukulnya, air mata mengalir, dan memohon. Bab 850. Ye Qiu ingin berhenti, tetapi tiba-tiba melihat Qian Duoduo meneteskan air mata, dan dia tidak bisa marah. Terkunci. Ye Qiu menampar wajah Qian Duoduo dengan keras, dan mengutuk dengan buruk, "Kamu tidak tahu apakah seorang pria memiliki air mata dan dia tidak mengibaskannya dengan ringan? Apakah keluarga Qian mengajarimu hal ini setelah 1 abad belajar?" Dia dapat melihat bahwa Qian Duoduo telah dimanjakan oleh keluarga Qian. Juga, generasi ketiga dari keluarga Qian hanya memiliki seorang pria seperti Qian Dao Dao, yang secara alami disukai. Adapun Ye Qiu, ibunya sudah dikeluarkan dari keluarga Qian, dan sekarang dia tidak ada hubungannya dengan keluarga Qian. Setelah Qian Duoduo menerima beberapa tamparan, dia benar-benar jujur. Dia tidak lagi bersikeras pada Ye Qiu, tetapi berkata dengan cara yang baik. "Kakak, apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu tahu identitas Xiao Zhang? Kamu telah menyebabkan bencana. Juga, ini adalah tempat utama di ibu kota. Kamu telah melukai begitu banyak orang, jadi kamu tidak takut masuk penjara." Ye Qiu merasa geli. "Kamu juga tahu bahwa ini adalah ibu kota, kamu membawa begitu banyak orang untuk membuat masalah, kamu tidak takut duduk di penjara. Bisakah aku sama denganmu? Aku punya Sang Xiao Jiao, siapa yang kamu punya?" Qian Duoduo berkata, "Saudaraku, aku menasihatimu, ayo cepat. Aku tidak butuh perlindungan orang lain." Setelah Ye Qiu mengatakan ini, dia berjalan mendekat dan menendang Zhang Xiao ke tanah, lalu menginjak dada Zhang Xiao dengan kakinya, dan berkata, "Terus panggil orang. Ingat, Anda harus memanggil yang terbaik dari keluarga Zhang Anda. Kalau tidak, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini." Xiao Zhang menangis dan gemetar dan berkata, "Saudaraku, tidak ada yang pergi." Tidak lama setelah dia kembali ke ibu kota, satu-satunya hal yang dia mainkan adalah banyak uang, dan semua orang yang bisa dipanggil sudah dipanggil. "Zhang Xiao, kamu harus tahu bahwa jika kamu tidak menelepon seseorang, maka kamu hanya akan menemui jalan buntu." Ye Qiu mengangkat Great Xia Dragon Sparrow. Cahaya dingin pada pisau membuat Zhang Xiao kedinginan. "Kakak, benar-benar tidak ada siapa-siapa, jadi ayo pergi. Apakah aku tidak peduli denganmu?" Ledakan. Ye Qiu menginjak wajah Xiao Zhang dan berkata dengan marah, "Kamu belum mengetahui situasinya, kan? Bukannya kamu dan aku peduli tentang itu, tapi aku menggertakmu. Aku menginjak wajahmu, bisakah kamu menanggungnya?"
Jika kamu berhenti menelepon seseorang, maka aku akan menghancurkan wajahmu terlebih dahulu, dan kemudian membuangmu ke tempat sampah untuk memberi makan anjing-anjing liar. Terlalu banyak penipuan. Selain marah, Zhang Xiao lebih panik. Dia bisa melihat bahwa Ye Qiu tidak berbohong padanya, bajingan ini, yang berani berbicara dan berani melakukan, adalah orang gila. Saudaraku, aku salah, aku seharusnya tidak merepotkanmu. Jika menurutmu tidak, aku akan memberimu 10 juta, maukah kamu melepaskanku? 10 juta tidak akan berhasil, lalu 20 juta, aku akan memberimu 50 juta, kan? Aku mohon, selamatkan hidupku, aku benar-benar salah. Zhang Xiao terus memohon. Apakah menurutmu Lao Zu adalah orang yang tidak punya uang? Ye Qiu berkata, saya ingat bahwa tampaknya ada karakter yang sangat baik dalam keluarga sang Anda. Apakah itu Sang Qingyao? Memanggilnya. Jika kamu tidak melihatnya dalam 10 menit, aku akan mengirimmu ke barat. Xiao Sang ragu-ragu sejenak sebelum dia mengeluarkan ponselnya, memutar panggilan, dan berteriak, saudaraku, datang dan selamatkan aku. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Maibach berhenti di depan rumah lelang. Pintu mobil terbuka, dan seorang pria muda berjas dan berkacamata dengan pelek emas muncul. Dia adalah Sang Qingyao. Setelah keluar dari mobil, Sang Qingyao melirik sekilas ke tempat kejadian, sedikit mengernyit, dan berjalan mendekat. Saudaraku, selamatkan aku, bajingan ini akan membunuhku. Zhang Xiao, seolah melihat sedotan penyelamat, berteriak pada Sang Qingyao. Sang Qingyao melihat Ye Qiu menginjak wajah Xiao Zhang dengan satu kaki, dan matanya tenggelam. Pada saat ini, Qian dua-dua berlari ke Sang Qingyao dan menggumamkan beberapa kata dengan suara rendah. Sang Qingyao melirik Ye Qiu dengan heran, lalu berkata kepada Ye Qiu dengan ramah, saudaraku, tidak peduli kesalahan apa yang saudaraku lakukan, aku akan meminta maaf padanya dulu. Klik. Ye Qiu menginjak pangkal hidung Xiao Zhang, dan darah langsung menyembur. Jika permintaan maaf itu berguna, apa yang ingin kamu lakukan?